yang sedang menambah ilmunya melalui calon guru penggerak. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini kesekian kalinya mungkin ini pertemuan kita yang selanjutnya bagi CGP melakukan ini diseminasi tentang budaya positif ya. Saya atas nama kepala sekolah sangat bersyukur karena kita setelah penggerak sudah 3 tahun lebih tahun ketiga ya tahun terakhir kita melaksanakan kurikulum merdeka, kita melaksanakan program sekolah penggerak dan alhamdulillah semua teman-teman sangat respon dan perkembangan pengetahuan dan keterampilan ibu dan bapak sudah melonjak meningkat ya. 5 intervensi terhadap sekolah penggerak itu sudah berjalan di sekolah kita. Dan satu yang paling Bapak banggakan adalah kontribusi dari ibu bapak. Ada yang sudah menjadi guru penggerak, ada yang sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan program-program di calon guru penggerak. Jadi pada kesempatan ini saya berharap kepada teman-teman semua, mari kita saksikan, mari kita dengarkan, mari kita diskusikan bersama terkait tentang budaya positif, ya. Karena budaya positif itu yang akan membawa kita semua sebagai guru membimbing peserta didik bagaimana mereka bisa muncul kesadaran untuk belajar itu secara intensif dari dalam dirinya. Ketika muncul kesadaran dari dalam dirinya, maka itu yang akan menjadi kekuatan besar bagi mereka untuk mengembangkan potensi-potensinya. Ya, kita itu bertugas hanya membimbing, memfasilitasi mereka, anak-anak didik kita, supaya karakter-karakternya itu muncul dengan sendirinya. Karena kita sadari bahwa setiap peserta didik adalah unik ya, mereka punya karakter tersendiri. Oleh karena itu kita tidak boleh menghakimi mereka, tidak boleh mengatakan bahwa si A itu lebih bodoh, si B wah ini jelek. Tapi yang harus kita kembangkan adalah mereka harus bisa belajar sesuai dengan kapasitasnya. Oleh karena itu budaya positif ini nanti kita akan kembangkan. Supaya muncul budaya positifnya, maka kita juga akan belajar tentang pembelajaran berintegrasi yang biasa kita lakukan. Ya, Ibu Bapak ya. Jadi saya mohon bahwa kita semua akan mendukung program-program yang dikembangkan oleh calon guru penggerak. Ya, kita kemarin ya minggu-minggu yang sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita menyusun visi-misi ya yang
tidak bisa menghitung perkalian-perkalian penyebabnya itu bisa. Tapi mungkin suatu saat kita menemukan juga anak-anak semuanya pada pintar hitung. Ketika kita menemukan anak yang hitungnya jelek baca, kadang ada yang tidak bisa baca, mungkin kan? Kita menemukan anak yang SD. Kita belajar terus, belajar apa? Bagaimana kita menciptakan anak supaya tidak tertekan dalam belajar. Bagi mereka yang sudah keyakinan kelas itu yaitu kesepakatan yang harus kita yakini kegiatannya bagaimana dan kita sepakati dengan peserta didik. Dalam keyakinan kelas, untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut kita ada yang namanya istilahnya konsekuensi. Jadi apa-apa yang telah disepakati ada konsekuensinya kalau misalnya melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan peserta didik. Berikut ada yang namanya pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu bersifat abstrak. Abstrak artinya bersifat nyata, jadi mudah untuk dilaksanakan, jadi tidak memaksakan, misalnya datang tepat waktu. Terus kalau misalnya ada aturan, misalnya tidak pakai ke sekolah harus memakai seragam dan lainnya. Nah, yang kedua berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu pernyataan yang umum. Yang ketiga yaitu dibuat dalam pernyataan yang positif. Misalnya bersama peserta didik kita membuat kesepakatan kalau bertemu kita harus mengucapkan salam. Yang selanjutnya kata-kata keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya semua warga sekolah atau kelas terlibat dalam membuatkan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahap-tahap segitiga restitusi yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Tahapan segitiga restitusi itu kayaknya tadi terbalik ya. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas misalnya ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan yaitu bagian dari proses pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Kali ini teman-teman sekalian kita akan mencoba membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Untuk apa itu keyakinan kelas? Udah tahu belum? Belum. Iya. Keyakinan kelas itu sesuatu yang harus kita kerjakan dan kita sepakati keadaannya. Jadi kita tidak memaksa ya harus ini harus begitu, tapi keinginan kalian. Sepakat? Siap kalian mengerjakannya? Siap. Ya, nanti kalau misalnya kita sudah siap, ditulis di kertas ini ya. Di slide ini baru kita ditunjukkannya di depan. Siap? Siap. Mari kita mulai. Semua kita sudah selesai barusan melaksanakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dan semuanya sudah paham dengan apa yang kita buat barusan ya. Ya. Bu, Septi, gimana kabarnya hari ini? baik Bu. Septi, tadi Ibu dengar dari laporan Ibu Piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Seingat kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? 5 kali Bu. Sering terlambat itu satu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Septi, melakukan kesalahan itu manusiawi. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju. Baik, kita cari solusinya. Bagaimana ya? Bersama ya. Kamu sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih kamu sering datang terlambat? Ya Bu, karena saya sering begadang sambil main game jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting gak buat kamu? Penting Bu, karena bisa membuat saya datang tepat waktu ke sekolah dan tidak terlambat datang ke sekolah. Betul sekali, menghargai waktu penting dan sangat bermanfaat untuk kita sepakati tidak terlambat. Agar tidak ketinggalan pelajaran dan pekerjaan tidak menumpuk, juga menghargai, juga peduli terhadap orang lain. Ya Bu, maafkan saya karena saya sering terlambat di sekolah Bu. Ya, alhamdulillah kalau kamu sudah menyadari dan menyesalinya. Sikap yang baik telah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak lagi datang terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang sambil main game supaya bangun lebih cepat dan tidak terlambat ke sekolah. Baiklah, sekarang kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya setiap kelas 7B. Saya senang sekali melakukan diskusi dengan Ibu Neneng, menemukan solusi permasalahan dan kesalahan yang saya lakukan. Saya akan tidur lebih awal, tidak begadang sambil main game supaya bisa bangun lebih awal, sehingga tidak terlambat datang ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.